Di awal film, kita diperlihatkan sebuah batu berlian merah sebesar kepalan tangan orang dewasa. Lalu, nampak dua pria di sana yang bernama Jerry dan satu lagi tidak disebutkan namanya. Namun Jerry tampak terhipnotis dengan berlian tersebut. Lalu, sesaat mereka berdua membuka kaca pelindung, tiba-tiba Jerry memukul temannya dan kabur membawa berlian itu. Seketika hal itu memancing bunyi alarm. Jared pun bertemu dengan seorang pria yang ternyata Jerry telah dimanfaatkan untuk mengambil berlian tersebut. Sesaat dia memberikannya, tiba-tiba Jerry dibuat pingsan olehnya. Lalu berpindah di markas Oliver yang menjelaskan kepada John bahwa targetnya malam ini adalah Ken William. Dikarenakan orang tersebut telah menipu jutaan uang orang-orang. Sesaat Oliver ingin keluar, pintunya tidak dapat terbuka dikarenakan Feli dengan sengaja menguncinya. Feli pun menjelaskan bahwa dia tak setuju dengan rencana Oliver yang ingin membunuh William. Dikarenakan Feli kasihan jikalau anaknya William akan menjadi yatim piatu. Namun Oliver berkata dia tidak akan membunuh tetapi hanya untuk memperingatinya saja. Lalu Oliver pun flashback lagi. Kini nampak Steve yang sekarat karena luka di episode yang lalu telah infeksi yang menyebabkan dia demam. Lalu Oliver menjelaskan bahwa Yove mempunyai obat herbal di guanya yang mampu mengobati seluruh luka kecuali luka patah hati. Anjay. Oliver pun pergi dan film pun dimulai. Lanjut di kediaman Oliver yang kini ibunya kedatangan tamu yang bernama Frank. Lalu ibunya pun menyampaikan bahwa dia ingin keluar dari organisasinya dikarenakan dia takut kepada Green Arrow. Namun Frank hanya diam mendengar semua itu. Berpindah di kantor ibu Oliver, nampak John dan Oliver yang mendatangi ruangan Feli. Dan Oliver pun menjelaskan bahwa semalam dia hanya datang memperingati William. Lalu William pun mengembalikan semua uang tersebut. Lalu tiba-tiba siaran TV nasional mengabarkan tentang seseorang yang bernama Dodger yang merupakan pencuri berlian di awal film tadi. Si John pun menambahkan bahwa Dodger ini seorang psikopat yang memanfaatkan korbannya dengan memasangkan kalung bom untuk memenuhi keinginannya. Seketika itu Oliver pun meminta bantuan ke Feli untuk melacak Dodger, lalu Feli pun setuju. Lalu berpindah ke seorang pria yang merupakan konsumen dari Dodger. Dodger pun datang dan memperlihatkan berlian tersebut. Namun, pria tersebut mengingkari kesepakatan dan ingin membunuh Dodger. Seketika itu pun Dodger berhasil mengubah keadaan. Dan berpindah ke tim Oliver yang sedang berdiskusi tentang bagaimana cara mereka akan melacak Dodger. Lalu tiba-tiba adik ipar si John datang membawakan mereka makanan. Dan nampak adik ipar si John menyukai John. Jadi tambahan agar kalian tidak mengira bahwa adik ipar John itu genit. Dikarenakan dia adalah seorang janda kembang yang ditinggal mati oleh adiknya si John. Oke, lanjut. Feli pun membujuk si John agar mencoba mendekati adik iparnya itu. Awalnya si John menolak, namun beberapa saat kemudian dia pun dengan sikap gentlenya mendatangi Charlie dan mengajaknya makan malam. Namun Charlie pun menerima ajakan itu dengan senang hati. Kayaknya bakalan ada pengencorotan di antara mereka. Semoga ya. Hai. Lalu berpindah ke Laurel dan Thea yang kini sedang berjalan-jalan bersama selepas pulang kerja. Namun tiba-tiba seorang jambret merebut tas milik Thea dan mereka pun mengejarnya. Tetapi pencuri itu berhasil lolos. Namun pencuri itu meninggalkan sebuah kalung yang akan mempermudah pelacakannya. Berpindah di kantor polisi, Oliver pun ke sana dan bertemu dengan McKenna. Dia pun berbahasa basi dan berterima kasih atas bantuan dari McKenna terhadap kasus narkoba adiknya. Mereka pun saling curhat. McKenna pun menyampaikan bahwa dia sudah lama tak bersenang-senang. Lalu Oliver juga mengatakan selama datang dari pulau dia juga tak pernah bersenang-senang. Seketika itu Oliver mengajaknya makan malam dan McKenna pun setuju. Sepertinya ada bau pengencorotan ya. Sesaat Oliver beranjak pergi, tiba-tiba dia flashback. Oliver pun sampai di gua, namun sesaat mencari obat tiba-tiba seseorang muncul dengan kondisi yang babak belur. Dan berlanjut di markas Oliver yang kini sedang mendengarkan percakapan McKenna melalui alat penyadap. Lalu mereka pun mendapatkan informasi tentang pembunuhan yang disebabkan oleh Dodger, yang ternyata korban yang ditembak mati itu bernama Chas Denerick. Lalu Oliver pun menyuruh Feli untuk mencari informasi tentang Chas dan mendapatkan bahwa Chas merupakan seorang penada barang curian.
Lalu Oliver pun berkata akan mencari siapa penada berikutnya. Dan berlanjut ke Thea yang kini berusaha keras menghubungi para penjual yang telah menjual rantai dompet tersebut, namun hasilnya nihil. Lalu Oliver datang dengan setelan jas mewahnya dan mengatakan akan ngedate dengan seorang wanita. Lalu sesaat Oliver ingin menjelaskan tentang wanita itu, tiba-tiba seseorang menelpon Thea dan Oliver pun pergi. Dan Thea pun mendapatkan informasi bahwa pencopet itu bernama Roy Harper. Seketika itu pun Thea mengabarkan Laurel untuk melaporkan ke detektif. Berpindah ke John yang nampaknya cukup canggung dengan kencan pertamanya. Sembari menikmati suasana romans, tiba-tiba dengan bodohnya John membahas tentang kematian adiknya yang membuat adik iparnya itu seketika sedih dan pulang. Batal dia adegan mantap-mantap. Sabar ya guys, masih ada kok Oliver. Hehehe. Berbeda dengan kencan Oliver yang awalnya berjalan lancar dengan nuansa yang mewah, namun seketika pencorotan batal terjadi dikarenakan McKenna mendapatkan panggilan dari kantornya, lalu dia pun pergi. Namun sesaat McKenna pergi, Oliver pun menelpon Feli untuk mengaktifkan alat pelacak itu, dan Oliver pun flashback. Oliver pun menginterogasi orang itu yang ternyata bernama Alan Duran, seorang mahasiswa pertukaran yang kasusnya sama dengan Oliver, dan dia pun memohon untuk ikatannya dilepaskan. Berpindah ke G yang saat ini sedang melakukan transaksi dengan seorang wanita. Sesaat wanita itu memeriksa keaslian berlian itu, tiba-tiba lalu berpindah ke markas Oliver yang kini mereka lemas dikarenakan malam ini selain gagal berkencan, mereka pun kehilangan G. Lalu Feli pun datang mengejek mereka berdua dan lalu menyusun rencana berikutnya. Di tempat yang berbeda, kini Roy telah diinterogasi oleh detektif. Detektif pun membacakan riwayat dari Roy yang ternyata dia memang seorang pencuri. Lalu Roy menjelaskan penyebab dia mencuri dikarenakan ibunya yang terkena vertigo dan mempunyai banyak utang di rumah sakit. Jadi dia terpaksa melakukannya. Lalu seketika itu Tia pun mendengar itu dan dia pun mengikhlaskan tasnya itu dan membebaskan Roy. Dan berpindah ke ibu Oliver dan Frank yang sepertinya mereka telah menyusun rencana untuk menyelamatkan Walter. Berlanjut di sebuah pameran yang dengan sengaja Oliver membuatnya untuk memancing Dodge keluar dari persembunyiannya. Lalu tiba-tiba Feli datang dengan anggunnya, membuat John dan Oliver tiba-tiba bengong. Dan Oliver pun mengatakan kepada Feli untuk tetap siaga. Sesaat Feli melacak menggunakan HP-nya, tiba-tiba Dodge lewat sambil membawa bros pajangan milik keluarga Quinn. Tetapi Feli hanya menegurnya dan tidak menyadari bahwa itu adalah Dodge. Dan berpindah ke Oliver dan John yang tiba-tiba Feli datang dengan kondisi lehernya dipasangkan sebuah bom. Kini nampak Feli yang panik, tetapi sepertinya John mampu menangani itu dan Oliver pun bergegas. Kini Oliver berada di luar gedung. Sembari Oliver mencari keberadaan dari Dodge, Feli pun juga tetap memantau dengan alat pelacaknya. Lalu, Feli pun mendapatkan ciri-ciri kendaraan dari Dodge dan seketika itu Oliver pun bergegas. Oliver pun menemukan Dodge dan aksi pengejaran pun berlanjut. Sesaat kemudian Oliver pun mampu meledakkan ban dari Dodge yang membuat mobilnya terbalik. Dodge pun mengancam akan meledakkan kepala Feli. Namun Oliver ini bos, bukan kaleng-kaleng. Dengan sigap Oliver melemparkan anak panah yang mampu membuat tangannya Dodge menjadi lumpuh seketika. Dan belum selesai sampai di situ, sesaat Dodge ingin menyetrum Oliver. Dengan sekejap mata, Oliver merebut alat itu dan menyetrumnya. Sesaat ingin pergi, Oliver berkata, dan dia pun flashback lagi. Kini Oliver pun sejenak berpikir dan tiba-tiba dia pun kasihan ingin menolong pria itu. Tetapi sesaat ingin melepaskan ikatan, tiba-tiba Oliver berubah pikiran dan lalu pergi. Lalu keesokan harinya di taman, John dan adik iparnya itu berkencan lagi.
Namun si John meminta maaf atas kejadian semalam yang tidak sengaja membahas kematian adiknya itu. Dan adik iparnya pun memaafkan semua. Ketika mereka diam, tiba-tiba di malam harinya nampak Tia mendatangi rumah Roy. Tia pun berbahasa basi dengan Roy. Dan lalu Tia pun meminta tasnya dikembalikan. Lalu Roy pun memberikan tasnya dan Tia pun langsung pergi. Lalu di tempat yang berbeda, Oliver mendatangi McKenna. Dan dengan sedikit basa-basi, Oliver pun dengan mudahnya mendapatkan ciuman McKenna. Tetapi tiba-tiba si detektif datang mengganggu. Tetapi tidak lama kok, dan McKenna pun bergegas. Dan lalu Oliver flashback lagi. Kini nampak Steve sedang meminum obat tersebut. Dan itu membuatnya lebih baik. Dan dia pun mengatakan terima kasih dan merasa berhutang budi. Dan berpindah ke Ibu Oliver yang nampaknya sedang bersama seorang wanita teriak. Ibu Oliver pun meminta bantuan wanita itu untuk membunuh ayah Tommy. Semakin seru aja ya guys setiap episode Grand Arrow. Mimin penasaran episode berikutnya apakah akan ada kerja kelompok lagi antara Oliver dan McKenna. Lalu apakah episode berikutnya Oliver akan ketemu lagi dengan ayah Tommy yang menjadi Black Arrow? Kita nantikan saja ya guys. Thanks for watching dan selamat bermalam minggu. Bye bye.